Hai teman-teman semua, kembali lagi dalam podcast Tanya Hati bersama dengan aku, Septriana. Di mana sebuah pertanyaan dalam diri menjadi sebuah tanya hati yang terpendam. Hai teman, aku mau ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin ya. Dan aku juga mau ucapin selamat Hari Kenaikan Isa Al-Masih buat teman-teman yang merayakan. Semoga damai sejahtera menyertai kita semua ya. Amin. Oh iya, bagaimana nih kabar kalian sepekan ini? Kabar kalian setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri, merayakan Hari Kenaikan Isa Al-Masih. Aku penasaran sama keadaan kalian. Oh iya, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih juga karena kalian masih setia untuk mendengarkan podcast ini ya. Tanpa kalian, aku juga bukan siapa-siapa kok. Terima kasih masih setia mendengarkan podcast ini. Nah, untuk episode kali ini, aku mau kasih judul gini-gini aja. Kenapa? Karena mungkin banyak, sering, dan pernah kita dipertanyakan dengan orang lain tentang keadaan kita, apa yang kita telah lalui, apa yang kita alami. Tapi mereka gak tahu dan kita merasakan kayaknya keadaan kita ya gini-gini aja. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi tetap simak ya. Untuk kalian yang mungkin baru kemarin habis acara keluarga ataupun kumpul-kumpul, atau mungkin berjumpa via suara, atau mungkin dengan video call, mungkin kalian ada dipertanyakan tentang keadaan kalian. Misalkan bagaimana studi kalian, bagaimana pekerjaan kalian, dan bagaimana hubungan asmara kalian, dan pastinya lebih banyak ke arahnya kapan nikah, kapan, dan kapan. Sebenarnya itu hal-hal yang biasa, tapi dengan hal-hal yang biasa itu sebenarnya cukup mengganggu dan membuat kita gak nyaman. Apalagi dengan pertanyaan yang mereka tanyakan pada diri kita, terkadang bisa bikin kita sadar kalau hidup kita ya gini-gini aja. Padahal nyatanya kamu sudah berusaha, kamu sudah melakukan semua yang terbaik. Tapi memang kembali lagi, memang Sang Maha Kuasa belum memberi waktu yang pas untuk kalian. Kalian pernah gak sih punya teman, kerabat, saudara, ataupun mantan kalian, ataupun pasangan kalian yang mungkin dulu hidupnya biasa-biasa aja, atau mungkin bisa dikatakan hidup mereka dulu di bawah kalian. Tapi sekarang keadaan itu berbalik. Keadaan kita, keadaan kamu saat ini ada di roda yang di bawah. Kalian menghadapi masa-masa sulit, dan orang lain itu sedang ada di roda atas. Keadaan berbalik, dan kalian di situ melihat roda waktu itu berputar, dan kita gak akan pernah tahu
Dan kita gak akan pernah bisa jamin bahwa hidup akan selamanya terus begini. Oleh karena itu, aku juga yakin, kalaupun ada teman-teman yang sedang mendengarkan dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, aku doain dan aku yakin suatu hari nanti kalian akan temukan yang terbaik dalam diri kalian, di mana waktu berpihak pada hidup kalian dan Tuhan mendengar dan menjawab semua doa-doa yang kamu panjatkan tiap malam, tiap hari, dan semua yang kamu pertanyakan dalam diri kalian, semua itu telah terjawab. Yang pasti, kamu jangan terus sedih, kamu tetap semangat, terus berusaha melakukan yang terbaik, dan pastinya tetap berkarya melakukan sesuatu yang positif ya. Memang kadang sedih sih saat ngeliat orang lain yang dulu pernah di bawah kita, tapi tiba-tiba keadaan itu berbalik sama kita. Ya mungkin itu pelajaran hidup buat kita juga. Belajar untuk lebih menghargai waktu, belajar untuk mengerti bahwa setiap orang punya masa depan yang berbeda. Dengan waktu yang terus berputar, dan pastinya kita dari situ akan belajar bahwa kita akan lebih memahami dan lebih mengapresiasikan apa yang Tuhan telah kasih dalam hidup kita saat itu. Ya bukannya iri sih, tapi kayak gimana ya? Kenapa gitu? Terlalu banyak pertanyaan dalam diri kita yang kadang gak bisa kita ucapkan dengan kata-kata. Kita cuma bisa bilang dalam hati kecil, kenapa, dan kenapa. Tapi dengan adanya kejadian seperti ini, di situ membuat kita lebih sadar bahwa kita lebih menghargai waktu. Dan pastinya kita akan lebih menjaga apa yang telah kita punya saat ini. Ya aku gak tahu kalau teman-teman itu punya pemikiran atau prospek yang berbeda atau mungkin sama dengan yang aku punya. Tapi sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat temen yang sudah request judul ini. Aku gak tahu motif dari judul yang kamu request ini seperti apa, tapi aku menyajikannya seperti ini. Yang aku representasikan dari judul yang kamu request itu adalah seperti ini. Semoga sih masih relate sama kehidupan yang kamu punya ya. Tapi dengan gini-gini aja kadang kita kayak mikir juga, kenapa dulu kita nggak bisa mempertahankan? Atau mungkin kita yang tidak menjaga? Sebenarnya nggak juga. Memang dengan waktu yang terus berputar, kita nggak pernah tahu akan apa yang akan terjadi di hidup kita. Mungkin terlihat konyol dan mungkin terlihat aneh. Kenapa bisa? Kok bisa? Tapi mungkin ya memang Tuhan punya rencana lain atas hidup kalian. Jadi buat teman-teman yang sedang mendengarkan, yang mungkin merasa hidup kalian gini-gini aja, seakan-akan hidup kalian gak ada perubahan, seakan-akan semua doa yang kamu panjatkan tiap hari, tiap malam, rasa-rasanya
Sang Maha Kuasa gak pernah mendengarkan dan doamu tidak pernah dijawab. Aku cuma mau bilang, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Mungkin saat ini kamu sedang diuji kesabarannya. Hati kalian sedang diuji. Sampai sejauh manakah kalian percaya akan kuasa Tuhan? Dan pastinya kalian gak sendiri loh. Masih banyak juga orang lain yang mungkin punya masalah lebih di atas masalah kalian. Tapi rasa syukur mereka lebih banyak dibandingkan kita. Aku mau ajak kalian untuk kita sama-sama ambil hal positif dari setiap kejadian masalah hidup kita. Dan pastinya kita tetap terus berusaha, tetap berdoa sama Sang Maha Kuasa. Dan yakin dan percaya kalau waktu akan berpihak pada kamu, dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kalian. Jangan pernah menyerah atas hidup kalian. Jangan pernah merasa sendiri. Jangan merasa rendah. Jangan merasa minder. Karena kita semua punya talenta yang berbeda-beda. Punya waktu yang berbeda-beda. Dan punya rezeki yang berbeda-beda. Tak sama dengan yang lainnya dan gak bisa disamain. Kita semua punya porsi yang berbeda-beda. Jadi tetap berusaha, jangan menyerah, dan tetap percayakan kuasa Sang Maha Kuasa ya. Aku senang banget buat yang request judul ini. Ini juga menyadarkan aku bahwa bukan hidup yang gini-gini aja, tapi memang waktu memberi kita untuk berpikir, memberi kita kesempatan untuk belajar, memahami, dan menghargai apa yang telah kita punya, apa yang telah kita lakukan. Masih banyak hal positif yang belum kita lakukan. Masih banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil dari semua kejadian yang ada. Jadi, tetap semangat dan jangan nyerah ya. Aku doain semoga kalian yang menghadapi masa-masa sulit, kalian tetap kuat, kalian sehat, dan kalian pasti bisa. Jadi, sampai ketemu lagi minggu depan ya, dalam Tanya Hati Podcast, bersama dengan aku, Septriana.